اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وانصرهم على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min khalqihi bifadlihi wa karamihi wa khadzala man syaa min khalqihi bimaniyatihi wa adlihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la syabihi wa la misla wa la badlah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, usikum ba'iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah pada hari ini, saya mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, dengan selalu mendekatkan diri kepadanya, yakni mengerjakan apa yang diperintahkan serta menjauhi apa yang dilarangnya, kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Semua orang menginginkan untuk hidup senang dan bahagia, baik ketika masih di dunia maupun setelah di akhirat kelak. Untuk mewujudkan keinginannya itu, manusia harus berusaha mencurahkan tenaga dan pikiran. Namun keinginan tidak selalu sejalan dengan kenyataan. Timbul aneka macam masalah yang perlu dipecahkan dan dicari jalan keluarnya. Bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa,
usaha selalu selesai dengan doa kepada Allah dan akan menyandarkan segala permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kehidupan orang-orang yang bertakwa, baik saat masih hidup di dunia maupun setelah di akhirat kelak. Juga memberikan jalan keluar atas setiap masalah yang dihadapinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki yang dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Sesungguhnya Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap sesuatu. Surat At-Tolak ayat 2-3. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki yang dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Sesungguhnya Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap sesuatu. Surat At-Tolak ayat 2-3. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yattaqillaha yunjihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menyelamatkannya di dunia dan di akhirat. Takwa menjadi sebab musabab munculnya jalan keluar dari berbagai macam kesulitan di dunia dan di akhirat, menjadi sebab diperolehnya rezeki, dan menjadi sebab diraihnya derajat yang tinggi. Sebaliknya, perbuatan-perbuatan maksiat adalah menjadi sabab musabab terhalangnya seseorang untuk memperoleh jalan keluar, terhalangnya seseorang memperoleh rezeki, dan terhalangnya seseorang memperoleh derajat yang tinggi di dunia maupun di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibu." Sesungguhnya seseorang akan terhalang dari suatu rezeki sebab dosa yang dilakukan. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Lanjutan ayat di atas, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Tawakal adalah bergantung kepada Allah setelah berusaha dan berdoa dan mengandalkannya dalam segala urusan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu, pencipta manfaat, pencipta mudarat. Tidak ada yang mendatangkan bahaya dan memberikan manfaat yang secara hakiki kecuali hanyalah Allah. Apabila seseorang hamba telah meyakini hal itu dan memantapkan hatinya terhadapnya serta selalu mengingatnya, maka dia akan mengandalkan Allah
dan berserah diri kepadanya dalam urusan rizki dan segala urusan yang lain, serta akan menjauhi kecenderungan berbuat maksiat, terutama ketika berada di dalam kesulitan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayra, taghdu khimasan wa taruhu bitonan." Artinya, jika kalian betul-betul bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian seperti Ia memberikan rizki kepada burung. Burung-burung itu keluar di pagi hari dalam keadaan lapar, perutnya kosong, dan kembali ke dalam sarangnya dalam keadaan perut yang kenyang terisi penuh. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Inti dari tawakal adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah dan percaya penuh kepadanya, disertai melakukan sebab, yaitu usaha dan ikhtiar. Imam Al-Baihaqi dalam Asyu'batul Iman mengutip perkataan seorang ulama dan mengatakan, "Iktasib dhahiran fatawakkal batinan, fal abdu ma'a takasubihi la yakunu mu'tamidan ala kasbih, fa innama yakunu i'timaduhu fi kifayati amrihi Allahi azza wa jal." Artinya, bekerjalah secara lahir dan bertawakallah kepada Allah secara batin. Seorang hamba meskipun bekerja, ia tidak dapat mengandalkan pekerjaannya, akan tetapi dalam hal tercukupinya segala urusan, ia hanya bergantung kepada Allah azza wa jalla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bagian akhir ayat tadi ditegaskan bahwa Allah telah menjadikan ajal bagi setiap sesuatu. Allah telah mentakdirkan akhir dari setiap sesuatu secara pasti, termasuk pula menentukan ajal setiap manusia, sehingga tidak bisa dipercepat ataupun diundur. Seseorang yang mati karena dibunuh, mati karena kecelakaan, maupun mati di atas kasurnya, masing-masing adalah mati yang sesuai dengan ajal mereka masing-masing. Meninggal dengan qada dan qadar Allah. Tidak ada seorang pun yang mati sebelum waktunya datang. Allah telah mentakdirkan kapan waktu matinya. Allah Ta'ala berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila ajal mereka telah tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Surat Al-A'raf ayat 34. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah, dan percaya penuh kepadanya, disertai melakukan sebab, yaitu usaha dan ikhtiar. Imam Al-Baihaqi dalam Asyu'batul Iman mengutip perkataan seorang ulama dan mengatakan, "Iktasib dhahiran fatawakkal batinan, fal abdu ma'a takasubihi la yakunu mu'tamidan ala kasbih, fa innama yakunu i'timaduhu fi kifayati amrihi Allahi azza wa jal." Artinya, bekerjalah secara lahir dan bertawakallah kepada Allah secara batin. Seorang hamba meskipun bekerja, ia tidak dapat mengandalkan pekerjaannya, akan tetapi dalam hal tercukupinya segala urusan, ia hanya bergantung kepada Allah azza wa jalla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bagian akhir ayat tadi ditegaskan bahwa Allah telah menjadikan ajal bagi setiap sesuatu.
Allah telah mentakdirkan akhir dari setiap sesuatu secara pasti, termasuk pula menentukan ajal setiap manusia, sehingga tidak bisa dipercepat ataupun diundur. Seseorang yang mati karena dibunuh, mati karena kecelakaan, maupun mati di atas kasurnya, masing-masing adalah mati yang sesuai dengan ajal mereka masing-masing. Meninggal dengan qada dan qadar Allah. Tidak ada seorang pun yang mati sebelum waktunya datang. Allah telah mentakdirkan kapan waktu matinya. Allah Ta'ala berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila ajal mereka telah tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Surat Al-A'raf ayat 34. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Surat An-Nisa ayat 78. Marilah kita memohon hidayah dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang beriman, bertakwa, yang selalu tawakal kepadanya, dan mentakdirkan akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum ibadil muttaqin wa adzabana bil Qur'anil karim wa hadzaba akhlaqana bi sahibil khuluqil azim. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bihi wa ihtada bihadil mubin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada bihi fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wardallahu ma'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa dha'if lahumul hasanat wa kafir anhum sayyi'at warzuqhum minat thayyibat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa kafiyal muhimmat wa ghafirid dhunubi wal khati'at ya rabbal alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adabil akhirah wa min baliyatihima wa min fadihatihima
Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina wa nas'aluka sabata bil amr wa nas'aluka azimatar rusdi wa nas'aluka nuqra nikmatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim wadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum. Ala dzikrullahi akbar. اللهم صل على